Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai subject dan verb agreement. Jadi materi ini saya muat atau saya buat berdasarkan hasil dari masalah yang saya temukan pada saat pembelajaran atau mengajar di kelas saya, ya, di kelas bahasa Inggris di kelas 10 Busana 1. Oke, ya itu saja ya. Nah, langsung saja pembahasan mengenai subject dan verb agreement. Apa itu? Jadi, pemirsa sekalian, khususnya pada peserta didik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang menonton video ini, subject dan verb agreement adalah penyesuaian kata kerja dan subjek dari sebuah kalimat, baik itu subjek tunggal atau jamak. Ya, subjek bisa berupa kata benda atau kata ganti lainnya. Maksudnya apa? Kata ganti lainnya atau kata benda itu berupa seperti apa? Misalnya contoh, menyebutkan nama orang, ya, misalnya namanya Teti atau namanya Nisa, namanya Dewi. Nah, tetapi kalau cuma satu yang disebut, maka bisa diganti menjadi she, karena itu semuanya perempuan, ya. Contoh, misalnya Nisa belanja sayuran. Nah, bisa diganti menjadi she, ya, buys some vegetables. Nah, begitu ya. Itu maksudnya kata ganti lainnya. Lanjut lagi. Teori dasarnya jadi begini. Singular verb atau kata kerja tunggal itu akan digunakan bersamaan dengan singular subject atau subjek yang tunggal pula. Jadi satu kesatuan sinkron, ya, antara kata bendanya atau subjeknya dan juga verbnya. Kalau di sini kata bendanya atau kata kerjanya itu singular, maka kata bendanya juga singular. Begitu sebaliknya. Kalau subjeknya plural, maka kata kerjanya juga plural. Gitu ya. Kemudian kecenderungan fokus dari subject dan verb agreement adalah saat menggunakan pola kalimat present. Tapi juga kalau yang penggunaan menggunakan to be, maka yang di past juga ya, yang di simple past juga pasti berubah. Contohnya kalau di present itu pasangannya kalau menggunakan to be, I itu dengan am. Maka kalau dalam posisinya past itu maka I menjadi was pasangannya, ya. Agreement seperti itu. Nah, itu dia. Selanjutnya lagi, pada intinya dalam bahasa Inggris itu ada dua pola, begitu ya. Pola kalimat itu ada yang menggunakan to be, kalimatnya itu ada yang langsung kata kerja. Apa yang membedakan dengan bahasa Indonesia? Ini dia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak bisa menyebutkan saya sakit, I sick. Saya lapar, I hungry. No. Ya, tetapi harus ada insert atau tambahan to be di antara subjek dan kata sifatnya itu. Makanya to be-nya itu kalau dalam present misalnya I am hungry. Kalau misalnya posisinya pas, I was hungry. Nah, itu dia ya. Kita lanjut. Masuk ke materi. Fokus kita adalah mengenai agreement, kecocokan antara subjek dan verb. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau subjeknya singular, maka verbnya harus singular. Itu dia. Kalau plural subjeknya, maka kata kerjanya juga harus plural. Nah, itu dia ya, yang harus diingat. Itu dulu. Basicnya yang harus dipahami dari itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke materinya dan aplikasinya ya. Materi subject dan verb agreement ini yang contohnya adalah dalam simple present. Oke, fokus tetap ke subjek dan verbnya dulu. Ini dia singular, maka verbnya harus singular. Contohnya adalah kalau salah satu subjeknya adalah di sini, misalnya menggunakan he atau she atau it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Kalau simple present, begitu ya. Oke, lanjut. Kecuali pengecualian ini ya. Kalau subjeknya itu I,
Nah, kalau I kata kerjanya tidak ditambah S atau ES di belakangnya. Tetap verb base aja. Misalnya kalau he go ditambah S, he goes. Tetapi kalau I tetap go, I go. Nah, itu dia. Kalau plural, ini dia. Contohnya they atau we atau you. Ini kurang garis miringnya. Maka ini kata kerjanya juga harus plural. Tetapi ini kebalikannya. Nah, ini yang sering bingung ya. Begini. Jadi kalau kata kerjanya ada S atau ES, ini ya perbedaannya ya. Jadi ada dua. Ada kata benda yang ditambah S, maka menjadi plural namanya. Tetapi kalau kata kerjanya ditambah S, maka itu singular. Kalau posisinya simple present. Itu yang perbedaannya ya. Jadi tidak mungkin bersamaan. Contoh misalnya cats, cat-nya ada S-nya, maka di sini kata kerjanya ditambah S juga tidak. Pasti salah satu, ya. Kalau di sini kata kerjanya ditambah S, maka pasti di sini adalah singular, tidak ada S-nya. Begitu. Itu satu paket, ya. Tetapi kalau misalnya yang plural, kata bendanya ditambah S, maka di sini misalnya kata kerjanya tidak akan ditambah S. Nah, itu pokoknya lawannya aja ya. Itu antara penambahan S di kata benda dan penambahan S di kata kerja. Itu tidak akan bersama-sama dalam satu kalimat jadi satu, mual. Ya, tidak akan itu. Hal yang mustahil. Nah, ya. Oke. Lanjut. Ini contohnya ya dalam posisinya simple present. Nah, kalau misalnya subjeknya singular, contohnya si di sini ya subjeknya, maka asalnya kata dasarnya adalah do, auxiliary-nya do, ya. Karena do ini subjeknya adalah si, maka keharusan do ditambah s dulu ya. She does not atau she doesn't like fruits. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang yang menggunakan to be. Nah, contoh my father. My father itu kalau kita ganti kata bendanya atau subjeknya ini adalah menjadi he ya, karena satu orang father itu. My father is a teacher. Lanjut lagi. Ini kesalahan saya ya. Jadi nanti direvisi sama kalian, sama pemirsa sekalian. Ini maksud saya adalah her cat tanpa s ya. Maka di sini juga is playing. Karena saya menjelaskan posisinya yang singular. Her cat is playing on the ground. Jadi ini salah ya, diralat. Bukan her cats, tetapi harusnya her cat. Are atau are menjadi is playing on the ground. Maksudnya adalah, subjeknya adalah it ini ya, benda. Begitu. Lanjut lagi. Nah, berikutnya yang singular I. I clean my bedroom every day. Ini juga kurang satu. Harusnya contoh saya ditambah lagi dengan you. Misalnya, you are my best friend. Begitu ya, itu boleh. Ya, lanjut. Nah, ini kecuali subjek I atau ya di sini verbnya tidak ditambah s atau es dalam pola kalimat simple present. Nah, itu pengecualiannya. Memang bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang inkonsisten ya, baik dari pengucapannya maupun penerapan pola-pola dalam kalimatnya. Terus bagaimana biar kita tidak pusing? Pokoknya materi yang kita dapatkan digunakan begitu ya. Pada dasarnya kalau memang sudah mengerti dan juga sudah terjalin komunikasi, tidak akan saling menyalahkan. Oh, ini kamu salah, harusnya ngomongnya kayak gini. Enggak. Tujuan utama dari komunikasi adalah ketika ditanya nyambung dan menjawabnya juga dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga sebaliknya. Itu komunikasi. Begitu ya, dengan bahasa apapun. Ya. Lanjut. Sekarang penerapan subject verb agreement itu dalam present atau dan past. Ya, biar tidak bingung. Nah, sekarang contohnya yang plural. Oke. Contohnya sekarang subjeknya we. We go to school, ini super present ya.
Yang seperti ini adalah simple present go-nya verb base, verb 1. Kemudian itu yang kedua, ini past, simple past. You were in Bandung yesterday. Maksudnya ini you-nya bukan yang tunggal ya, yang banyak, kalian. Begitu. Lanjut lagi, ini contohnya, ini adalah berarti sama juga they ya. Sinta and Teti are cooking for lunch. Ini berarti present continuous. Nah, Sinta dan Teti ini sama dengan they. Lanjut lagi, nah kalau yang di bawah adalah Ricky and I, kalau kita ganti pronouns-nya menjadi we. We play badminton atau Ricky and I play badminton. Nah, itu dia. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang kita pahami atau yang kita pelajari hari ini dalam video ini adalah apa sih? Ini dia. Pada dasarnya, pola kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama adalah subjek ditambah langsung kata kerja yang juga ditemukan dalam bahasa Indonesia sama. Misalnya saya mencuci baju. Sama juga bahasa Inggris, I wash my clothes gitu ya, my dress atau my shirt dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya misalnya to be ditambah kata sifat. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia contoh kalimatnya saya tinggi. Nah, badan saya tinggi, begitu ya. Itu dalam bahasa Inggris tidak bisa I tall, tetapi I am tall. Nah, begitu. Itu bedanya. Lalu apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya dari pembelajaran kali ini? Jadi pada intinya pemahaman adalah proses pembiasaan. Maka harus sering digunakan sehingga akan memahami penggunaan pola kalimat yang benar. Begitu ya. Terakhir, dalam bahasa apapun, fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Maka sebaik-baik bahasa yang kita pelajari adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Gitu ya. Jadi bahasa apapun kita memiliki materi, memiliki bahan, pernah kita belajar tentang bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Irlandia, bahasa apapun itu, kalau tidak pernah dipakai maka akan lupa. Gitu ya. Kenapa kita mahir, lancar, nyambung ketika komunikasi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ya, atau bahasa Jawa dan sebagainya itu? Karena setiap hari kita menggunakan bahasa tersebut. Ya, itu dia. Sehingga baiknya adalah sedikit pun kita menguasai bahasa Inggris itu, maka harus kita gunakan. Sehingga akan tetap menempel di pikiran kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Harapan saya adalah silakan memberikan komentar, kritik, dan sarannya agar video-video berikutnya semakin baik lagi dan ada improvement ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.